Masalah kita tanggung jawab bersama, tetapi masalah porsi tugas kita kembali pada organisasi kita masing-masing. Oke? Jadi saya tidak ingin kegelisahan ini majelis nanti tidak hadir, dan saya tidak ingin gejala-gejala di keumatan yang tidak nyaman kita semua ini lambat informasi. Terima kasih dan kembali ke Mas Tuan. Om Sidiratul Asbagus Wahad, Om Tirtayur Balawati Saktikan. Tempat nuwun dumateng Pranapa Dicoro, dumateng Romangku ingkang kita sediakaken jajaran pengurus Pecalang Kecamatan Bangrejo, Ketua Sekretaris Bendahara beserta bidang dan keanggotaannya yang saya hormati, kepada Pangmongpura Giri Sunyamerta yang saya hormati, dan kepada ibu-ibu WHDI yang hari ini juga sedianya derek penyambutan yang saya hormati, dan juga saya sampaikan selamat datang Mas YouTuber Tirta Mandala yang hari ini berkenan hadir dalam ruang lingkup kegiatan kita, yaitu pertemuan rutin Pecalang Kecamatan Bangrejo dengan suasana dan sudah menjadi kesepakatan yaitu di minggu pertama dengan hari yang saat ini kita sudah masuk, yaitu tanggal 1 Februari 2026. Puji Tenggara kita aturkan kepada Yang Widi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa hadir memenuhi panggilan organisasi dengan kesadaran tinggi bagaimana kita semua ini akan terus melakukan sebuah koordinasi dan sebuah pengabdian dengan dasar laksarya untuk pengabdian umat yang ada di Kecamatan Bangrejo. Yang kedua, rasa hormat kita haturkan kepada seluruh marsi yang mana beliau memberikan tuntunan dengan serat kitab Suci Weda dan tumurun dalam alur organisasi dalam proses swadharma kita semua yang hari ini kita berkumpul sebagai pecalang yang ada di Kecamatan Bangrejo. Ini kita memberikan hormat kepada pelaku organisasi dari perintis sampai dengan yang saat ini beliau tetap solid, kuat, dan terus meneguhkan kita untuk di jalur pengabdian yaitu swadharma sebagai jajaran pecalang. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum diawali saya kepingin memberikan sebuah motivasi ataupun beberapa hal informasi terkait dengan keberadaan kita. Yang pertama, pecalang di Bangrejo ini dirasa sudah memberikan sebuah hal yang sangat berarti untuk perkumpulan organisasi yang ada di Kecamatan Bangrejo. Untuk itu, sekali lagi di siang hari ini mohon tepuk tangan untuk kita bersama. Yang kedua, di sini ada beberapa kontribusi yang hari ini sudah masuk pada info yang diterima oleh majelis, bahwasanya kontribusi dari pecalang di seluruh wilayah sudah mulai bisa dirasakan umat. Walaupun ada beberapa yang saat ini kadang masih belum merasakan bahwa tugas mulia yang sudah diberikan ke umat ini serasa belum menjadi sebuah apresiasi untuk pribadi ataupun keluarga. Tetapi yakinlah Bapak-bapak, suatu saat apa yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas itu akan menjadi sebuah garis sejarah bagaimana panjenengan semua ini adalah tim jajaran
keamanan keagamaan yang sangat memiliki ataupun dinanti-nanti terkait dengan kontribusi di keorganisasian agama kita. Pecalang sangat ramah, pecalang sangat harmoni, dan pecalang hari ini dalam catatan kegiatan mampu berkolaborasi, baik dalam bidang keagamaan ataupun dalam lintas keagamaan. Ini terbukti di semua lini pecalang hari ini sudah dilibatkan, baik dalam jajaran lintas organisasi ataupun hari ini terkait dengan hajat pemerintahan. Gitu betul? Maka dari itu sudah selayaknya dan sepatutnya kita semua ini menyadari bahwasanya mengemban tugas sebagai keamanan keagamaan ini tidaklah gampang. Tetapi panggilan mulia ini nanti akan membuat garis kita bersama bagaimana lestarinya keagamaan kita itu dengan keberadaan pecalang semakin sempurna. Dan saya juga sampaikan terima kasih, selamat datang kepada Pak Puryanto ya. Ini beliau adalah senior sebenarnya ya, senior yang suatu saat nanti di hari yang tepat tentunya pengalaman beliau memang harus kita gali. Mungkin hari ini dikarenakan masih masuk pada suasana di saat penyesuaian, ya kita menyadari bahwa beliau hari ini untuk wilayah Kecamatan Bangurjo ini akan menjadi keluarga yang nanti juga akan menambah semarak bagaimana program-program yang di Bangurjo itu juga nanti bisa terdukung atas sumbangsih pemikiran beliau. Bapak-bapak yang kami hormati, terkait dengan kegiatan kita, yang pertama ini terkait pecalang, yang jelas beberapa anggota yang saat ini masih belum menganggap penting ataupun di sana kadang tidak memiliki info terkait dengan kegiatan rutin. Ya ini masih dalam batas kesadaran atau kewajaran ya, karena hanya beberapa pula saja. Tetapi yang sudah hadir ini bahwa bukti panjenengan ini dalam 1 bulan ataupun berapa jam kita memanfaatkan kegiatan Anjang Sana ini merupakan salah satu penguatan bagaimana kita bersama ini nanti terus yaitu melaksanakan sebuah koordinasi dan menyamakan sebuah pandangan terkait dengan organisasi. Nah ini mohon terus dijaga dan ditingkatkan karena sebuah organisasi itu tidak akan mungkin kita ini akan berjalan sendiri tanpa kesadaran dengan struktur yang hari ini disepakati yang terdiri dari pengurus sama anggota. Oke. Jadi nanti secara pelan tetapi pasti saya yakin sosialisasi ataupun Anjang Sana di seluruh lingkungan kepemangkuan Bangurjo ini nanti akan membawa dampak yang positif. Oke. Jadi kita tidak menghitung mana pura yang saat ini aktif ataupun belum aktif, tetapi konsisten di saat kita itu Anjang Sana, di saat pas giliran, di sanalah pura yang kita kunjungi, harapannya nanti mampu menggugah kesadaran bagi keluarga kita yang saat ini masih belum derek bergabung. Yang selanjutnya, di bulan Februari awal kita sudah mulai masuk. Itu artinya kurang 1 bulan ke depan kita akan ada yang namanya kegiatan yaitu perayaan Hari Raya Nyepi. Harapan saya, informasi saya, dan sekaligus hal yang kami kembangkan di saat kita mau menghadapi kegiatan ini, kita harus mulai menyadari setiap datangnya kegiatan kita harus memiliki rasa yang bahagia ya. Jangan sampai hari raya datang kita ada atau timbul sebuah keluhan-keluhan, tetapi kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, umat kita, bahwasanya datangnya hari-hari yang istimewa itu kita harus bahagia, karena ada beberapa keluarga kita yang kadang datangnya hari raya itu beliau nun sewu dalam tidak panjang umur dan sebagainya, sehingga
harusnya kita berkumpul dengan suasana yang bahagia dan guyup. Kadang di saat itulah beliau tidak memiliki kesempatan yang baik itu. Sehingga dasar sehat itu adalah hal yang mendasar bagaimana kita bersama itu untuk melatih diri kita selalu bersyukur. Apapun kegiatannya, apapun keadaannya. Karena dalam Weda pun yang Widi menyampaikan dalam bentuk sastra, yaitu yang namanya suasana yang kita alami ini, pasti yang namanya bunga susah itu adalah gilir gumanti. Kita hanya menyiapkan mental kita saja. Tidak boleh kita ini hanya menikmati senangnya saja. Kadang di saat kita sedikit teruji, kita mengeluhnya itu di sana sudah melupakan dari dasar syukur itu sendiri. Bapak-bapak yang kami hormati, terkait dengan bulan Februari, ini adalah bulan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi level kegiatan upacara yang akan menjadi rutinitas tahunan yang tentunya akan dilakukan oleh keumatan kita ataupun ditunggu-tunggu oleh umat ataupun masyarakat yang lain. Karena kalau sudah dikatakan rentetan tahun baru Saka diawali dengan melasti sampai dengan nanti Tawuragung dan pengerupukan, di sana nanti akan menjadi sebuah persiapan yang tentunya harus berkolaborasi penuh dan tepat guna. Karena di sana akan melibatkan beberapa rentetan acara. Dari sini mungkin peran pecalang bagaimana? Peran pecalang ini yang jelas di sana akan memiliki porsi khusus. Terus bagaimana hal yang lain? Nah, maka dari itu dalam rapat-rapat koordinasi kita sampaikan bahwa selama ini memang pecalang ini berkomitmen, pecalang ini siap bagaimana nanti untuk menghadapi persiapan terkait dengan perayaan di tengah-tengah yang hari ini sedang kita persiapkan. Nah, di sini yang istimewa lagi, kegiatan itu nanti kita beriringan dengan keluarga kita yang lain ya. Jadi non kita. Nah, kita akan bertemu nanti di sana bulan Maret itu tanggal 19 kita puncak dari pelaksanaan nyepi, berata nyepi, dan nanti tanggal 20 kalau nggak ada perubahan saudara kita itu akan melaksanakan yaitu penyambutan perayaannya yaitu Syawal ya. Nah, dengan rentetan itu saya rasa nanti akan beriringan pula ya kegiatan puncak itu. Maka dari situ nanti kita akan berdiskusi, walaupun dalam tema diskusi itu di antara siapkah nanti pecalang itu dinas luar ataupun nanti pecalang tetap menjalankan sesuai dengan kegiatan yang sudah lewat. Secara sumbangsi, kolaborasi pemikiran, saya kepingin ada nanti nilai yang tersampaikan atas unek-unek panjenengan. Lalu kita bersama siap untuk dinas luar, nanti majelis akan memberikan sebuah dukungan walaupun dalam bentuk penyampaian ataupun tertulis Pak Ketua. Karena nanti ini akan menjadi sebuah hal yang baru bagaimana umat itu nyaman dan kita semua berkesadaran untuk melakukan pendampingan dari luar. Nanti ini terkhusus pecalang ya, di luar dari pecalang nggak boleh, karena hari ini yang disampaikan ke majelis memang ada keberadaan umat kita itu di saat titik puncaknya catur berata itu beliau itu kadang non sewu ini melaksanakan aktivitas di luar rumah atau melanggar catur berata penyepian ya. Jadi amati karyo ya, lelungan, lelanguan, amati geni ini kadang masih dilakukan, lebih-lebih yang menyolok ini adalah di sana amati lelungan ya. Jadi kadang yang lain nyepi ya, yang non kita saja menghormati, direwangi lampunya dimatikan, kadang di intern kita non sewu dikarenakan ada saudara kita yang anjang sananya nyepi, kadang ya ngetok kasur, dikebuki, ngetok kursi, dikebuki di PP artinya ya, dan mereka ke pasar dan sebagainya. Ini yang hari ini menjadi dampak negatif yang dipertanyakan oleh banyak umat ya. Makanya
kita secara kualitas nanti pelan-pelan bagaimana umat di Bangurjo ini di saat catur berata penyepian yang di sana sudah diporsikan pemerintah dengan tanggal merah itu selama 24 jam, ya paling enggak catur berata penyepian itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga kalaupun nanti dalam diskusi itu kita sepakat nanti pecalang dinas luar, ya nanti kita perlu sampaikan ke keumatan bagaimana kerjasama yang baik dan porsi-porsi untuk mendukung tugas pecalang itu supaya nanti juga dimuat dalam bentuk kesepakatan yang ada di wilayah kepemangkuan masing-masing. Oke. Jadi dengan persiapan yang ada ini, nanti tema ataupun materi kita diskusi nanti seputar bagaimana kita ini akan menghadapi kegiatan di masa bulan yang akan datang. Karena saya perhatikan, ini dengan rapat kita yang pertama kemarin dihadiri oleh Pak Ketua, kita ini dalam hitungan 1,5 bulan, datangnya hari raya Nyepi, nanti kita itu akan dihadapkan pada peta kegiatan, yaitu di sana seperti halnya Temurjo kemarin sudah menginformasikan kegiatannya, nanti ada lingkup guyup sedesa, ada juga nanti porsi kegiatan sewilayah kepemangkuannya, seperti Sambi Mulyo, seperti Sambi Rejo, ini di bawah ya Komando Pak Darno dan jajaran yang saat ini juga terinformasi ternyata di Sambi Rejo ini juga ada kebangkitan kegiatan kesadaran umat bagaimana persiapan untuk nanti jelang rentetan untuk menuju Tauragung ini sudah mulai dilakukan mulai dari saat ini. Luar biasa ini kebangkitan untuk desa Sambi Rejo. Terus ada juga untuk Sukorjo, Ringen Telu. Mungkin di sini yang belum masuk mungkin sementara adalah Kebun Dalem, Pak Wanti. Jadi sekecil apapun terkait dengan kegiatan yang ada, mohon nanti diinformasikan kepada pengurus setempat, segera menginformasikan kepada majelis. Karena terkait dengan nanti kegiatan-kegiatan yang ada, kita juga perlu sampaikan untuk pemberitahuan secara kolektif itu baik kepada jajaran ya kepolisian, Koramil ataupun kecamatan. Sebagaimana beliau sebagai guru wisesa kita itu akan memudahkan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan pengayoman. Maka dari itu terima kasih, dan juga yang terakhir ini saya juga nitip kepada bapak-bapak yang ada. Ini karena potensi kegiatan kita yang sedianya kita lakukan ini adalah sesuai dengan alur organisasi. Kalau pecalang berarti jajaran keamanan, tetapi tidak menutup kemungkinan ini mohon juga disambungkan terkait dengan program PHDI yang saat ini ada beberapa lini ini yang masih belum jalan di wilayah yang ada di Kecamatan Bangurjo. Tentunya ini dukungan terkait dengan di sana itu kesemangatan organisasi. Dalam lingkup yang ada, pecalang itu secara otomatis porsi di wilayah kepemangkuan itu berkolaborasi dengan Pamongpura. Ya ini kalau ada di lingkup kepemangkuan, di sana pasti ada di porsi keamanan. Terus yang kedua, kalau memang di sana itu dalam lingkup kegiatan di kepemangkuan itu masih kurang semangat atau apa, monggo jenengan selaku bagian dari organisasi di jajaran keamanan, jenengan juga punya kewajiban untuk link ataupun memberikan sebuah masukan. Yang kedua, ini terkait dengan pendidikan. Apabila ada di sebuah kepemangkuan, ini karena masih berjalan beberapa yang belum berjalan, mohon diingatkan. Monggo disemangati supaya paslaman itu bisa dibangkitkan. Apakah pecalang boleh Pak menjadi acarya atau memberi narasumber atau guru? Boleh. Jadi pecalang itu nanti boleh. Jadi di sana memberikan penyampaian terkait dengan wawasan yang berkaitan dengan kebangsaan, NKRI, nasionalis, ataupun nanti yang berkaitan dengan kecintaan generasi kita terhadap negara tercinta. Terus yang selanjutnya ini adalah terkait dengan
pengembangan ekonomi keumatan. Ini yang nanti ke depan akan menjadi nafas dari kegiatan keumatan kita. Hari ini semua lini, mohon maaf, bagi negara hari ini terkait dengan anggaran, ini ada program-program yang baru, sehingga kadang yang hari ini menjadi hak dari kegiatan keumatan ini juga kita perlu sadari. Nah, bagaimana kita bisa menggali potensi untuk ekonomi keumatan itu supaya kita itu bisa berkolaborasi dan ke depan kita tidak ada ketergantungan terkait dengan anggaran. Kalau sudah berkaitan dengan ekonomi keumatan, nanti kita akan mengarah pada kesejahteraan bersama. Oke. Jadi hari ini saya masih melihat beberapa kas-kas keorganisasian kita itu nipis, ya. Ada tapi nipis ya. Sekarang ada 20 juta kurang lebih. Ya, kurang lebih 500. Ya. Jadi mohon nanti pengurus inti suatu saat kalau kita undang nanti bisa hadir. Ya, kita sudah merumuskan bagaimana kita itu akan melakukan langkah-langkah, karena di kecamatan lain hari ini tentang kesejahteraan ya atau dana abadi itu sudah terintis, mulai dari pembentukan panitia sampai dengan rencana mau ada launching dari program tersebut. Nah, di Bangurjo bagaimana? Makanya saat ini dengan keberadaan organisasi yang sudah mulai tertata dengan pelan, ini nanti kita akan memudahkan bagaimana kita ini bersama-sama bisa bangkit untuk merumuskan menuju ekonomi keumatan ataupun kesejahteraan bersama. Yang terakhir itu terkait dengan hukum dan politik. Nah, ini saya menginformasikan terkait dengan hukum. Ini bapak-bapak ini tidak boleh ini cuek ya, karena ada beberapa sekarang ini penetapan hukum yang baru. Nanti saya share di grup ya. Jadi bagaimana sekarang ini dengan merendahkan, menghina dari sebuah keyakinan atau kepercayaan baik mayor ataupun minor hari ini dilindungi oleh negara. Ya, ada perlindungan dari pasal dan ada beberapa hal-hal yang lain. Nanti kalau ada gejala-gejala kejadian di kemasyarakatan, apabila Bapak Pecalang nanti harus menerima pengaduan atau dimintai sumbangsih, tidak boleh nanti jenengan bergaya tidak tahu. Kalaupun nanti ketepaan jenengan semisal belum membaca, jenengan sementara bisa menghubungi yang lain ataupun menghubungi Pak Ketua. Pak Ketua ini yang jelas saya yakin satu langkah lebih tahu dulu, karena terkait arus informasi di grup koordinasi khusus ketua lintas organisasi itu, di sana pasti kalau ada kejadian apapun itu selalu update, selalu terbaru. Termasuk kemarin kejadian yang viral yaitu Bu Ngatinem yang ikut di pengajian Kusidang. Ini kita sudah klarifikasi, kita sudah telusuri, dan tidak sampai melewati 24 jam kita sudah ada informasi. Ya, lagi-lagi itu kita tidak berbentuk pembinaan atau proses penyalaan, tetapi kita dalam bentuk perhatian bagaimana kejadian itu tidak terulang dan apa sikap majelis. Sikap majelis adalah di sana memberikan sebuah dorongan atau dukungan supaya kalimat yang saat ini ya menjadi ugeman dari keumatan kita yang harus digeser, ini sudah diganti istilah dengan yang baru ya. Jadi hari ini mohon maaf, ini di era tahun 70 sampai dengan 90, pandangan umat kita itu yang sepuh-sepuh itu masih sering ngetren ya. Begitu satu sekolah ki mau ora oleh keris itu juga sekolah harus dadi apa, ini kadang juga masih membuat kita ini kurang semangat, termasuk kalau terjadi perkawinan yang menjadi sumber konversi atau perpindahan yang sangat besar ya. Di sini menikah ya, agama opoe sama saja. Ini termasuk kemarin kutipan yang disampaikan oleh Bu Ngatinem di depan audien yang saat ini YouTube itu akan dikonsumsi oleh banyak orang ya. Apakah Bu Ngatinem salah? Tidak. Selama ini mungkin salah satu yang menjadi contoh yang sudah beliau lakukan, ini akan menjadi evaluasi majelis sebagai langkah pembinaan ke depan. Untuk itu, apa porsi Pecalang dan apa yang harus dilakukan Pecalang,
kita harus berkolaborasi bahwasanya terkait dengan apa yang hari ini menjadi persoalan ataupun informasi di keumatan, kita harus dayung bersambung. Jangan sampai kita pasif, jangan sampai kita cuek, karena hari ini umat itu harus dilayani. Nah, sementara panjenengan adalah salah satu dari organisasi yang hari ini juga ikut derek nanti bagaimana ikut memiliki sebuah peran sebagai pembina-pembina ataupun penyampai-penyampai terkait dengan informasi. Bapak, mungkin itu yang kita sampaikan. Nanti dalam sesi diskusi kita akan melakukan tanya jawab dengan rasa dan alunan yang mungkin tidak terlalu formal, tetapi dalam pertemuan ini kita setiap bulan nanti akan membawa langkah-langkah yang baru sehingga secara kualitas kita akan menjadi penyejuk dalam tengah-tengah di keumatan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semangat selalu untuk pecalang. Begitu saya katakan salam sahabat mulai. Salam sahabat mulai. Salam sahabat mulai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Agus Cipto, Ketua Pecalang Bangurjo. Salam sahabat mulai. Di sini saya mengharapkan pecalang-pecalang Banyuwangi lebih kompak, lebih selangkah lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Segitu saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pecalang yang ada dimanapun saudara berada. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Salam sahabat mulai.